Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah pada ini kita bisa berjumpa lagi walaupun masih sekitar berjumpanya yaitu di sekitar dunia maya ya. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini materi pembelajarannya yaitu tentang masalah kurban ya, tentang masalah penyembelihan hewan kurban ya. Nah, setelah kalian mempelajari atau menyimak tayangan video ini, diharapkan kalian itu mampu menjelaskan pengertian kurban ya, kurban itu apa, terus mampu menyebutkan hukum kurban bagaimana hukumnya, terus mampu menyebutkan jenis dan syarat hewan kurban ya, jenisnya hewan apa saja, syaratnya juga apa saja ya, tolong dipahami nanti ya, tolong simak, dan mampu menyebutkan waktu penyembelihan kurban ya, waktunya itu kapan. Ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini yang sebentar lagi insya Allah akan dibahas walaupun secara singkat di tayangan video ini. Langsung aja kita ke masalah kurban, yaitu pengertian kurban ya. Kurban secara bahasa berarti pendekatan diri atau mendekatkan diri, istilahnya kurban itulah PDKT ya. PDKT kepada siapa? Ya tentu ke Maha yang kuasa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam rangka mendekatkan diri ya kepada Allah supaya mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terus di sini pengertian kurban secara istilah ya, secara pengertian syariat kurban itulah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu ya. Jadi pengertian kurban secara istilah yaitu apa? Menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya, yaitu hari raya Idul Adha, dilaksanakan setelah salat Idul Adha, dan pada hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah ya, untuk beribadah ya kepada Allah, itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian kurban secara istilah. Sekali lagi ya supaya lebih paham bahwa kurban ini secara istilah pengertiannya itu menyembelih binatang ternak ya yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha ya, dan juga hari-hari tasyrik. Itu semata-mata untuk beribadah ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu pengertian kurban. Terus hukumnya bagaimana ya? Hukum kurban itu hukumnya yaitu kurban itu sunnah muakkad, itu sunnah yang sangat dikuatkan ya bagi orang yang memenuhi syarat ya, itu Islam, merdeka, maksudnya bukan hamba sahaya, bukan abid ya atau amat, sudah balik ya, juga berakal, mampu untuk berkurban. Itu yaitu hukum kurban. Jadi singkatnya hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Nah, di sini ada dalil tentang masalah kurban, silakan aja ya kalian baca, kalian pahami, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Kautsar ya, khususnya yaitu ayat 2 fasholli li rabbika wanhar. Di sini ya fasholli li rabbika wanhar, itu diantaranya yang harus kalian pahami. Ini ayat Al-Qur'an tentang diantaranya tentang masalah kurban. Jadi maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Terus jenis dan syarat hewan kurban ya. Hewan kurban hanya boleh di kalangan bahimatul an'am ya, yaitu hewan yang diternakan ya, untuk hewan yang ternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya. Seperti mana? Seperti hewan kurban itu sah apabila dengan unta hewannya ya, sapi, kerbau atau munding kurang Sunda ya, domba atau kambing, ada domba ada kambing, di orang Sunda mek ya, itu ya. Jadi kurban itu jenis hewannya adalah jenis hewan ternak ya, seperti onta, sapi, kerbau, domba, kambing. Teboga hayam silakan ya, sebagai menghargai saja. Jadi unta enggak punya, sapi enggak punya, kerbau enggak punya, domba apalagi kambing, ada ayam, sembelih aja ayam sebagai menghormat. Dapat pahala ya pasti ya kan, itu kalau setiap pengorbanan akan dapat pahala. Nah di sini
Satu ekor unta baik itu sapi kerbau masing-masing bisa digunakan oleh 7 orang. Makanya kita suka ada arisan kurban dengan sapi, itu satu ekor sapi bisa dengan 7 ekor dengan maksudnya 7 orang. Kalau kambing ya atau domba itu berlakunya yaitu hanya 1 ekor untuk seorang. Kalau sapi 1 ekor bisa oleh 7 orang. Unta pun sama, kerbau pun sama ya. Adapun syarat hewan kurban ya apa saja? Di sini cukup umur ya. Umurnya harus cukup. Kalau tidak cukup ya tidak boleh ya. Untuk unta sekurang-kurangnya umurnya harus sudah berumur 5 tahun. Ya, jadi unta itu umurnya sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Untuk sapi dan kerbau sekurang-kurangnya umurnya harus 2 tahun. Ya. Kambing sekurang-kurangnya 2 tahun dan domba sekurang-kurangnya 1 tahun. Ini syarat untuk ya, hewan yang akan dijadikan hewan kurban. Jadi unta sekurang-kurangnya 5 tahun atau lebih boleh ya. Sapi atau kerbau itu sekurang-kurangnya 2 tahun lebih pun boleh, itu minimal 2 tahun. Kambing sekurang-kurangnya 2 tahun dan domba sekurang-kurangnya 1 tahun, itu ya syarat untuk hewan kurban. Selanjutnya terus dalam hewan tersebut tidak dalam kondisi cacat ya, temenang cacat, harus yang mulus montok ya, bahenol. Nah, badannya tidak kurus kering, jadi temenang anu begang teuing, temenang tidak terlalu kurus ya, tidak sedang hamil atau habis melahirkan, kakinya sehat tidak pincang ulang cingket. Nah ya harus yang sehat, mata sehat tidak buta atau cacat ya, gitu ya, berbadan sehat walafiat temenang nyeri beteng. Terus kuping atau telinga tidak terpotong. Ini kalau ada, kecuali kalau sudah sangat tidak ada ya seadanya saja. Kalau masih ada pilihan yaitu pertama dalam unta ataupun hewan-hewan tadi yang sah dipakai berkurban itu badannya tidak kurus ya, temenang begang teuing, tidak sedang hamil atau habis melahirkan. Kalau betina kakinya tidak pincang ya, matanya sehat tidak buta, juga berbadan sehat walafiat, juga kupingnya atau daun telinganya tidak terpotong. Ini syarat daripada hewan kurban atau hewan yang akan dijadikan kurban. Terus waktunya kapan? Nah di sini waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban ya, atau yang waktu yang tepat di sini. Jadi tidak sembarang waktu ya, waktunya juga ditentukan karena ibadah ini adalah kadang-kadang terkait dengan masalah waktu termasuk kurban. Nah waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah yaitu pada hari raya Idul Adha ya, yaitu tanggal 10 Zulhijjah di orang 10 Rayagung ya, setelah sholat Idul Adha. Jadi menyembelihnya itu harus setelah sholat Idul Adha. Jadi kalau menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha itu tidak termasuk menyembelih hewan kurban. Jadi harus setelah sholat Idul Adha ya. Makanya sunnahnya itu sholat ini tuh harus cepat, tidak boleh lama-lama ya. Dan bahkan sebagian ulama yang menyebutkan bahwa sunnahnya itu makanan pada hari itu, sunnah itulah kalau ada itu hewan kurban ya, yang hewan makanan yang pertama kali masuk perut, maka harus cepat ya, kalau bisa. Terus selain tanggal 10 Zulhijjah ya, itu bisa ditambah hari pada hari tasyrik. Jadi tanggal 11-nya atau 12-nya atau 13-nya ya. Jadi waktu keseluruhan untuk menyembelih kurban yaitu berjumlah 4 hari, itu 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Itu 10 Zulhijjah sebelum sholat Id ya, dan tanggal 13 sebelum terbenam matahari. Itu waktu-waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban. Nah ya mungkin materi untuk hari ini ya cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu dilanjutkan kepada materi selanjutnya. Nah untuk materi kurban ini silahkan kalian pahami lagi, baca bukunya, yaitu baca buku yang sudah disarankan Bapak. Di situ lebih lengkap ya. Ini di sini cuman sepintas-pintas saja karena ya mungkin kalian juga tahu bahwa di sini adalah terikat dengan durasi waktu. Kalau terlalu lama ya tentu
kalian akan menghabiskan kuota yang sangat banyak ya. Terus tugasnya ya, setelah kalian paham menyimak tayangan tadi ya, tolong di sini isi tugasnya. Pertama apa? Kalian tulis di buku catatan. Yang pertama, jelaskan pengertian kurban baik secara bahasa dan istilah yang sudah dibahas tadi ya. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, sebutkan hukum kurban. Hukumnya apa ya, sudah dibahas juga tadi. Terus sebutkan jenis dan syarat hewan kurban ya. Yang ketiga dan yang keempat, sebutkan waktu penyembelihan hewan kurban. Ini 4 tugas ya, atau 1 tugas, yaitu 4 macam yang ditulis di buku catatan. Hasilnya dipoto, termasuk dipoto dengan kalian ketika mengerjakannya. Terus setelah itu dikirim japri ke Bapak, dan bukunya nanti kalau kita bisa bertemu ya, insya Allah ya, tatap muka, buku catatan tugas ketika daring itu akan diperiksa ya. Sekali lagi, alhamdulillah materi untuk hari ini ya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan materi yang lain. Dan ya, apabila ada yang kurang paham silakan tanyakan, boleh tanyakan langsung japri ya ke Bapak. Untuk hari ini cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.